Lagi anak-anak? Baik, nah, terima kasih. Hari ini keadaan bagaimana? Baik. Begitulah, karena kita diberikan kekuatan untuk kita bisa melakukan aktivitas kita semuanya. Baik, anak-anak. Hari ini Pak ingin mendengar curah pendapat kalian mengenai bagaimana cara kita mengatasi suatu kebutuhan belajar kami pada khususnya kelas dan pada umumnya untuk semua yang ada di sekolah, semua anak yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, kita memiliki tingkat kompetensi numerasi di bawah standar berdasarkan rapor pendidikan. Untuk itu, yang Pak harapkan adalah anak-anak bisa mencurahkan ide atau pendapatnya mengenai program atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa membantu untuk anak-anak bisa menguasai numerasi dengan baik. Untuk itu anak-anak, kesempatan Pak berikan kepada kalian memberikan pendapatnya, kira-kira aktivitas apa atau apa yang kita harus buat untuk anak-anak, atau mungkin cara belajar apa yang harus kita dekatkan pada anak-anak sehingga anak bisa menguasai numerasi dengan baik. Pak kasih kesempatan, silakan. Ya, silakan. Mula, Windy, ya, Windy silakan. Oke, baik. Yang diusulkan Windy adalah kerja kelompok bersama teman-teman di kelas atau dengan teman siapa saja. Teman yang berbeda kelas juga bisa. Ya, jadi dari Windy bekerja sama atau belajar kelompok dengan teman-teman yang dianggap bisa membantu. Ya. Oke, masih ada. Itu pertama. Ada lagi? Oke, silakan. Ragu. Bagaimana pada mata pelajaran yang lain yang matematika saja? Mata pelajaran lain disisihkan matematika. Itu menurut aku ya, dan mata pelajaran lain ada itu sisi matematika. Ada lagi? Ya. Menurut saya kita dengar saja cara-cara menghitung di ruang kelas atau di kamar dari sekolah. Ya, menurut Elida ya, Elida ditempelkan saja cara-cara menghitung di ruang kelas atau di taman atau di tempat mana saja di sekolah. Sudah 3 ya? Siapa lagi? Ada lagi? Ya, Yosafat, silakan. Ada kenapa? Menurut Yosafat diadakan les tambahan. Les tambahan. Baik juga ya. Siapa lagi? Oke, silakan. Pak, menurut saya kita adakan lomba cerdas cermat matematika. Mengadakan lomba cerdas cermat matematika. Baik, kita berikan apresiasi untuk kita. Oke, terima kasih anak-anak. Itu ide-ide kalian itu sangat-sangat cemerlang, luar biasa. Itu nanti Pak akan usulkan ke pimpinan lembaga untuk kita muat dalam program sekolah, dan Pak jamin itu akan dilaksanakan bagi kamu untuk hari-hari sekolah di depannya. Terima kasih banyak. Namun ada satu hal lagi yang mungkin Pak harapkan adalah kamu juga harus mengeluarkan ide tentang bagaimana interaksi harmonis antara kamu dengan teman-teman kamu. Cara interaksi harmonisnya bagaimana? Mendapatkan interaksi harmonis dengan cara apa? Menurut saya kita adakan lomba antara kelompok atau Ya, jangan coba ngomong yang lebih keras. menurut saya kita adakan lomba antara kelompok atau kelas saja. Lomba antar kelas. Ya, semacam kelas minggu-mingguan. Ayah, kan begitu di situ ada komunikasinya ya, ada interaksi antara beberapa teman ya. Oke, bagaimana teman yang lain? Setuju. Ya, tapi diperbanyak lomba dari ya, tapi lombanya adalah antar kelompok atau antar kelas. Ya, kalau begitu tadi cerdas cermat tadi juga maksudnya, karena itu lomba antar kelompok, antar kelas juga boleh ya di kelompok, karena cerdas cermat jadi satu-satu. Ya. Class meeting, pertandingan futsal, volley dan lain-lain juga.
Oke, baik. Anak-anak, terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam membantu sekolah menyusun program sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia. Laksanakan di sekolah ini. Karena itu waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Beni sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Jawa Timur. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Beni. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya mengajak kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Pencipta kita karena kita diberikan kesempatan untuk suatu aktivitas yang bermartabat ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, dalam pendidikan guru penggerak ada satu tugas yang kita harus jalankan, yaitu menyusun program sekolah yang berpihak pada murid. Untuk itu, berdasarkan rapor pendidikan atau rapor mutu sekolah, kita memiliki nilai kompetensi numerasi yang berada di bawah standar. Dengan demikian, maka ada satu program yang ingin saya angkat di sini untuk memenuhi kebutuhan anak terkait kompetensi numerasinya, dan ini tidak bisa kita secara personal atau sendiri untuk melakukan perubahan, tetapi perlu adanya kolaborasi antara kita semua. Untuk itu, bentuk program atau aktivitas apa yang kita harus lakukan, kita perlu berdiskusi bersama. Sehingga saat ini dengan rendah hati dan memohon untuk kita saling terbuka menyampaikan ide atau pendapat kita bagaimana dengan kegiatan kita ke depannya yang bisa meningkatkan motivasi anak untuk meningkatkan kompetensi numerasinya. Jadi kita sebatas mengusulkan programnya saja. Nanti aksi nyata program itu akan dilakukan pada program sekolah di tahun pelajaran baru. Baik Bapak Ibu, jadi secara teknis mungkin saya informasikan seperti itu. Kita cukup saja mengusulkan bentuk aktivitas yang perlu kita lakukan. Baik Bapak Ibu, ini adalah diskusi. Jadi kita bebas mencurahkan pendapat. Kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu untuk memberikan ide atau pendapat bagaimana kita meningkatkan motivasi murid terhadap kompetensi numerasinya. Waktu saya berikan kepada Bapak Ibu sepenuhnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Beni. Mungkin sebelum teman-teman yang lain memberikan pemikirannya terkait dengan bagaimana implementasi numerasi dalam sekolah itu, mungkin salah satu yang perlu kita buat adalah kita harus masukkan literasi dan numerasi itu dalam perangkat pembelajaran kita. Kalau di kurikulum ke-13 itu kita harus integrasikan di dalam RTP. Lalu kemudian di kurikulum atau di KM itu implementasi kurikulum mereka, kita masukkan dia di modul ajar. Itu yang pertama, mengapa seperti itu? Karena nanti seperti dia bisa mengajar kalau ada di perangkatnya, ya begitu. Saya kembalikan Pak Beni, silakan mungkin ada teman yang lain. Baik, dari Bapak Kepala Sekolah bahwa literasi dan numerasi diintegrasikan dalam perangkat pembelajaran dan itu dilaksanakan pada saat setiap kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu usul yang pertama. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain bagaimana? Terima kasih atas waktu dan kesempatan dan juga saya. Mungkin ini kegiatannya sudah ada, cuma kita selama ini saya perhatikan mungkin tidak jalan dengan semestinya apa yang kita buatkan. Yang saya pengen angkat di sini adalah mading sekolah. Dari dulu kan sempat jalan betul mading sekolah. Di situ kan ada beberapa tulisan dari siswa yang ditempelkan di situ dan siswa juga bisa membaca di situ di mading situ. Mungkin bisa dihidupkan kembali itu kegiatan mading itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sifan atas usulnya. Dikuatkan kembali mading. Ya Pak Umar. Baik, terima kasih.
kasih atas kesempatan berikan. Menurut hemat kami, jalan yang pertama yang harus kita lakukan walaupun berat adalah menanamkan rasa cinta mereka membaca, minta jiwa mereka untuk membaca itu yang perlu kita tanamkan. Itu yang pertama ya, literasi. Yang kedua, untuk menjawab itu seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, di dalam proses mengajar kepada guru itu media video-video itu diperbanyak, karena tugas seorang guru penggerak adalah merubah siswanya secara total, secara menyeluruh, kreatif, menyeluruh. Nah, selama ini kan kita lakukan adalah secara monoton, ceramahnya yang paling banyak. Tetapi kalau kita lebih banyak pakai media, itu mereka senang, mereka lebih senang. Nah, itu yang akan merubah mereka lebih aktif, kreatif. Itu hemat kami. Yang pertama itu tadi tanamkan rasa cinta untuk membaca, dan yang kedua itu. Dan yang terakhir adalah pribadi kita sebagai guru. Mungkin kita juga harus belajar untuk merubah bagaimana cara supaya mereka mencintai kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arwah atas apa yang disampaikan sebagai motivasi untuk kita mempersiapkan berangkat kita dengan baik. Bagaimana teman-teman yang lain? Baik, sambil menunggu dari Bapak Ibu, nanti pada tahun ajaran baru, literasi tulis membaca itu wajib bagi Bapak Ibu guru. Jadi guru yang mengajar jadi wajib. Jadi guru yang mengajar pertama itu wajib dulu, jadi 15 menit awal yang pertama itu dia sudah ada dulu di situ, dulu baca. Lalu guru yang tidak masuk mengajar, dia juga baca. Baca, karena biar bagaimanapun guru itu menjadi contoh. Ya, tapi kalau kita suruh anak baca, lalu kita sendiri tidak baca, nah itu sama dengan itu. Apalagi sudah membaca kita main HP, ya itu lebih celaka lagi. Sekarang itu mulai tahun ini 15 menit yang kita pakai di awal itu semua kita wajib baca. Jadi yang mengajar yang pertama wajib baca bersama dengan siswa situ, lalu kemudian yang tidak boleh ke perpustakaan atau di tempat duduknya masing-masing. Ya, itu salah satu cara dan memang harus dilaksanakan. Bukan ini sekedar ini, tapi memang ini harus dilaksanakan. Setelah saya melihat itu jam literasi 15 menit itu selama itu sia-sia. Karena disuruh mereka membaca, kita berikut di sini. Mereka tidak baca di situ. Ya, karena itu nanti mulai tahun depan itu guru wajib ya, seperti yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menanggapi sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan yang 15 menit awal itu. Sebenarnya konsepnya adalah wali kelas itu dijaga memang sudah dari 15 menit itu di periode sebelum 7.30. Jadi dia yang mengawal tentang literasi itu. Lalu bentuk literasi yang selama ini prosesnya saya rasa tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu usulan saya yang real saja dalam kehidupan kita setiap hari dengan anak-anak. Saya rasa cara yang bisa kita coba adalah di setiap pagi itu, setelah habis jam itu atau pas mau selesai itu, kita tanya kepada mereka berita apa yang menjadi viral atau yang tren saat ini, pagi ini atau hari ini atau kemarin. Kenapa? Karena anak-anak kita itu kebanyakan itu saya sudah tanya ulang-ulang, nonton TV itu hanya fair. Sementara berita itu tidak. Padahal sebenarnya untuk seseorang bisa termotivasi memajukan literasinya adalah dengan cara dia mendengar atau membaca berita. Maka nanti akan timbul sebuah keinginan untuk setiap hari dia harus tahu apa yang terjadi dan berita-berita yang paling dia suka. Jadi kalau kita suruh tidak harus semua tahu berita yang misalnya tentang politik, tidak. Ada yang kecenderungannya misalnya di olahraga, tanya saja dia. Hari ini berita olahraganya apa atau apa? Atau seni, segala macam ini itu. Sedangkan bentuk kegiatan narasi, saya pikir itu sampai sekarang saya belum bisa menentukan seperti bentuk apa itu.
Saya kira nanti kita rembuk bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nahor atas idenya. Literasi dikembangkan dengan menceritakan informasi positif yang diperoleh anak setiap hari. Teman-teman yang lain mungkin masih ada? Baik, terima kasih. Kalau dari saya sempat berpikir satu hal. Saya hari ini saya lebih condong kepada ibu guru yang praktik itu. Ada yang kirim video, ada yang kirim foto. Itu sangat bagus. Dan satu hal yang saya pikirkan, anak akan termotivasi ketika hasil karyanya itu diagendakan. Kalau bisa dibukukan, diprint dan dibukukan, bukan hanya jadi konsumsi guru mata pelajaran, tapi kalau bisa itu dibukukan, disimpan di perpustakaan. Mungkin suatu saat dia kembali datang singgah di perpustakaan, dia akan bilang, oh ini saya pernah berkarya seperti ini, bukti foto saya. Bukti bukan hanya dalam bentuk alat atau alat yang dia bisa tampilkan, oh ini vas bunga, tetapi ada contoh praktik yang mereka lakukan dalam bentuk video ataupun dalam bentuk foto, dan itu ada di tangan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Ke depan mungkin ada adik-adik mereka yang datang singgah di perpustakaan, oh ini pernah kakak saya menghasilkan satu hasil karya, ini bukti foto mereka sedang bekerja bersama berkelompok atau dalam bentuk individual. Mungkin itu satu kebanggaan khusus juga bagi peserta didik bahwa dia pernah melakukan sesuatu di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Diani atas usulnya bahwa hasil karya anak diarsipkan dengan baik merupakan tujuan bisa memotivasi anak-anak lain untuk berkarya atau berproduk dalam sekolah. Ada lagi teman-teman yang apa yang mau disampaikan mungkin menjadi masukan kegiatan kita. Pak Arif, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bicara tentang numerasi berarti ada kaitannya dengan matematika atau hitung-hitungan. Siswa SMA Negeri 1 Lote Timur namanya dasar matematika, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Jadi diminta kerjasama. Mungkin kita tadi seperti yang kita katakan 15 menit itu mungkin kita mungkin tes mereka punya perkalian, kita mulai cari tahu kalau di kelas ini kurangnya di mana, operasi apa yang mereka masih kurang lain. Jadi itu bisa diperbaiki setiap hari. Kalau kemampuan dasarnya bagus, maka dia punya numerasi pasti akan meningkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Apa yang disampaikan Pak Arif itu adalah kita berkolaborasi, bekerjasama dengan baik dalam melakukan evaluasi sehingga kita mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita peroleh terkait dengan numerasi. Masih ada lagi? Ya, baik. Terkait dengan numerasi, menurut saya yang tidak kalah penting itu kita harus pahamkan anak-anak pentingnya kemampuan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita perlu adakan sosialisasi yang banyak, dan juga kita harus memberikan brosur-brosur ditempel itu contoh soal-soal numerasi yang sederhana yang bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, masing-masing guru harus mengintrospeksi masing-masing. Bekal apa yang bisa diaplikasikan dalam setiap mapelnya dalam mengaplikasikan kemampuan numerasi. Contohnya, misalkan dalam bimbingan dan konseling ada ice breaking, biasanya game-game. Kita bisa aplikasikan dalam bentuk game-game. Misalkan setiap kelipatan 4 atau setiap kelipatan 5, 1, 2, 3, 4, yang kelipatan 4 harus bilang door. Nah, bisa ice breaking seperti itu. Itu contoh dalam bimbingan dan konseling. Untuk guru lain saya yakin pasti ada ini. Nah, masing-masing guru itu harus menggali kemampuan numerasi apa yang bisa diterapkan untuk anak-anak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu yang menurut saya harus
kita pahami dengan baik. Jadi tidak sekedar numerasi itu menjadi anak-anak, tapi masing-masing guru mampu mengaplikasikan sehingga anak-anak paham secara utuh dan menyeluruh. Baik, terima kasih. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas ide atau saran yang dimasukkan. Dan apa yang teman-teman sampaikan ini, saya sudah melakukan survei curhat pendapat dari anak-anak kita, murid-murid kita, dan ternyata hampir semuanya sama dengan apa yang kita usulkan. Karena anak-anak pertama mereka ingin supaya ada les tambahan terkait numerasi. Nah, les tambahan ini kalau seperti yang diusulkan oleh teman-teman, bahwa kita meluangkan waktu sedikit di awal pelajaran untuk kita menanamkan numerasi, berarti itu sudah sebenarnya tambahan. Ya, berarti sudah di situ. Lalu yang berikut, anak-anak juga menginginkan bahwa di dalam setiap mata pelajaran kalau bisa itu disisipkan numerasinya. Berarti apa yang disampaikan oleh teman-teman juga sudah masuk. Tadi ada teman-teman mengusulkan bahwa ada video pembelajaran terkait numerasi, ada game terkait numerasi, berarti sudah terintegrasi di dalam pembelajaran. Lalu ada mading diusulkan teman-teman, ya mading itu berarti sama juga dengan apa yang diusulkan anak-anak, bahwa kalau bisa di tempat-tempat yang mereka sering ada di sana itu ditempelkan matematik sederhana, sama juga seperti yang diusulkan Pak Ferry dan Pak Jevan. Pak Jevan itu ditempelnya di mading, Pak Ferry menempel soal-soal yang terkait dengan numerasi sederhana. Ya, berarti kesimpulannya bahwa apa yang kita pikirkan sama juga dengan yang anak pikirkan. Untuk itu ada beberapa aktivitas yang kita lakukan untuk menjawab kebutuhan anak terkait numerasi. Yang pertama, menempel poster atau tulisan-tulisan terkait numerasi dan literasi di tempat-tempat strategis yang mudah ditemukan atau mudah dijangkau anak atau sering dijumpai anak. Lalu yang kedua, hasil karya anak itu diarsipkan dengan baik. Diarsipkan dengan baik ini ada dua hal mungkin yang saya mau anggap. Satu, diarsipkan dengan disimpan secara rapi untuk itu menjadi aset kita sebagai alat promosi nanti untuk anak-anak yang lain. Tetapi satu, secara real kita langsung tempel atau kita langsung hadirkan di mading itu, sehingga dengan cepat memotivasi teman-teman atau anak-anak yang lain. Lalu seperti yang diusulkan Pak Naf, menceritakan informasi positif yang diperoleh. Berarti ini terkait juga dengan bicara saat proses pembelajaran. Nah, saya pikir dari apa yang kita diskusikan ini, minimal 5 hal yang kita peroleh atau 5 aktivitas yang kita perlu lakukan. Yang pertama, numerasi dan literasi terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Otomatis dalam RPP kita sudah muat, dalam bahan ajar kita muat, dalam ekser di kelas kita laksanakan. Yang kedua, mading yang berisi numerasi dan literasi, ataupun di tempat-tempat strategis itu juga kita menempelkan poster-poster atau tulisan-tulisan terkait numerasi literasi. Yang ketiga, yang diusulkan les tambahan anak-anak, apakah kita melakukan les secara khusus atau di awal pelajaran itu kita anggap sebagai bentuk privatnya atau tambahannya. Kalau saya pikir di awal pelajaran itu sudah merupakan privat atau tambahan bagi mereka. Jadi untuk menjawab kebutuhan anak tentang les tambahan kita cukup di situ. Lalu cerdas cermat, ya, yang mereka minta juga salah satunya adalah cerdas cermat terkait numerasi. Apa kita sekolah bisa sanggup melakukan ini atau tidak? Ini diminta oleh anak-anak. Cerdas cermat numerasi terkait dengan numerasi. Memang kita bicara numerasi, tapi numerasi itu kuat kalau literasinya juga kuat. Bagaimana teman-teman? Apakah kita perlu melakukan cerdas cermat
terkait numerasi. Ya kalau saya sangat setuju. Ya. Selain lomba numerasi itu, mungkin nanti ada juga satu kegiatan yaitu lomba literatur judul terbanyak dari tulisan terbanyak. Begitu. Jadi yang apa itu yang dia punya judulnya. Ya tidak juga buat dalam bentuk perlombaan. Kalau selama ini kan mungkin saya atau Bapak Ibu sekaligus juga saya kasih tahu. Tadi orang tua sudah kasih tahu bahwa di sini ada satu kelas yang berhasil membukukan literasi siswa. Itu atas nama wali kelas Ibu Diani. Ya, bukunya saya sudah tangani. Bapak Ibu guru yang lain ada juga, hanya wali kelas saya tolong. Ya. Jadi itu hasil literasi itu dibukukan dalam satu buku seperti tadi ada usulan kita, ada usulan anak-anak itu bisa masuk di situ. Ya. Begitu, dan itu juga penting untuk nanti Bapak Ibu mereka akreditasi pada tahun 2027. Bukan soal baik, bukan. Dia tulis apa saja di situ silahkan. Karena prinsipnya di sekolah itu membudaya baca, membudaya menulis, melatih menggali pendapat yang ada dalam pikiran mereka setelah membaca situasi alam. Nah, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sebagai pimpinan mengusulkan seperti itu, maka ini merupakan suatu jalan baik untuk kita, karena yang pasti bahwa setiap program akan membutuhkan banyak aset manusianya, aset finansialnya, aset fisiknya, itu semua harus terlibat, dan sebagai pimpinan sudah mengiyakan, maka saya pikir kita bersyukur atau kita perlu menerimanya dengan sukacita. Oke, dengan demikian Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru, ini banyak aktivitas, tetapi kita hanya cukup satu nama programnya. Jadi yang saya usulkan adalah mendekatkan literasi dan numerasi pada murid atau pada peserta didik. Mendekatkan literasi dan numerasi pada peserta didik. Itu nama programnya. Nanti kegiatan-kegiatannya adalah yang 5 tadi. Itu usul saya, bagaimana dengan rekan-rekan guru atau Bapak Kepala Sekolah? Ya, mungkin kalau saya lebih condong membudayakan. Ya, kalau mendekatkan itu belum tentu sama dengan hanya ini usul saya dengan Pak Cepan itu mungkin lebih tepat. Nanti termasuk juga mendekatkan itu. Kalau sudah membudayakan berarti dia harus mendekat. Nah, jadi tidak langsung lebih membudayakan. Kalau mendekatkan tidak harus kita buat, itu tidak apa-apa namanya, hanya mendekatkan saja, tapi bisa ada sosialisasi sudah selesai. Ya. Tapi kalau membudayakan berarti kita apa yang kita omong harus kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mendekatkan kita ganti dengan membudayakan. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih teman-teman. Dengan demikian maka pertemuan kita hari ini atau diskusi kita hari ini terkait program yang disesuaikan dengan kebutuhan murid sudah berakhir, dan kita sudah temukan atau kita sudah dapatkan hasil yang luar biasa. Untuk itu saya perlu memberikan apresiasi bagi kita semua dalam forum ini. Mudah-mudahan apa yang kita programkan bisa kita berkolaborasi dengan baik, saling membantu, memperdayakan semua aset yang ada untuk kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya lakukan di diskusi kita saat ini.